Oke, selagi nunggu temennya, saya record dulu ya. Topik kita hari ini, kita belajar HTML. Oke, nah, ini kita belajar HTML. Oke, kita mulai dari selagi nunggu temennya ya, saya buka dulu. Nah, berhubung jaringan internetnya lagi sedikit ada gangguan, saya izin matiin kamera ya. Nah, inilah topik kita untuk beberapa minggu ke depan atau sampai habis nih. Kita belajar tentang HTML. Oke, di sini saya punya materinya yang bisa kita pelajarin dan ada bahan contohnya. Kita tunggu temannya sampai 8 lewat 3 atau 8 lewat 5 ya. Masih 4 orang. Hmm. Hari ini kita belajar di bab satunya tentang atribut-atribut yang ada di HTML. Oke. Nah, di sini saya udah pernah singgung sedikit. Kita pakai apa? Kalau misalnya ini PDF-nya kurang jelas, boleh kasih tahu saya biar saya perbesar lagi. Ini nggak buat saya buat di dalam bentuk PPT karena ini nggak mungkin dibuat gara-gara kita itu praktek. Oke. Nah, kita mulai aja ya. Topik pembelajaran kita itu tentang HTML. Di sini ada sekitar 7 bab. Ini benar ya, 7 bab. Kita belajar dulu dari bab pertama tentang pengertian HTML, menggunakan tag pada HTML dan daftar tag pada HTML. Oke. Nah, pada bab pertama kita belajar itu dari sini dulu, pendahuluan. Nah, apa itu HTML? HTML adalah Hypertext Markup Language. Adalah sekumpulan simbol-simbol atau tag-tag yang dituliskan dalam sebuah file yang dimaksudkan untuk menampilkan halaman pada web browser. Tag-tag tadi memberitahu browser bagaimana menampilkan halaman web dengan lengkap kepada pengguna. Tag-tag HTML selalu diawali dengan begini, maka dan diakhiri dengan gini. Kita memakai slash di akhirannya. Kemudian buat di dalam kurung ini contoh kita memakai B, maka di sini juga harus B. Awalnya di sini head, di akhiran harus pakai head, kemudian ada slash-nya. Oke. Di mana X tag HTML seperti B, I, U, dan sebagainya. Nah, ini di minggu lalu saya sudah membahasnya ya, sudah saya buat juga dalam PPT. Dan yang dibutuhkan, yang pertama itu text editor. Yang paling sering dipakai itu ada Notepad ya. Yang ini boleh pakai yang lain dan harus kita download. Nah, dan saya sendiri itu memakai yang namanya
sublime text. Oke, kenapa saya memakai sublime text? Gara-gara di sini itu khusus untuk yang namanya membuat HTML. Nah, di sini. Oke. Nah, kita sebelum masuk ke sini, kita belajar dulu tentang jenis-jenis macam-macam tag-nya ya. Nah, ini. Text editornya tadi saya bilang ada Notepad dan lain sebagainya. Dan sepakai Sublime Text. Sedangkan web browsernya boleh pakai yang apapun. Oke, ada Internet Explorer, Opera, Firefox, Chrome, dan lain sebagainya. Oke. Nah, di sini saya nggak ada baca. Oke. Hanya dengan bermodalkan dua software bahan Windows itu saja, kita sudah dapat membuat website. Nah, websitenya itu tidak bisa diakses online. Kita hanya belajar tentang offline. Nah, setelah nanti sudah belajar, kita mungkin belajar lagi lebih dalam lagi. Oke. Nah, kita masuk di bagian sini. Program HTML, editor WYSIWYG. What you see is what you get. Apa yang kamu lihat, itu yang kamu dapat. Adalah program HTML editor yang menyediakan interface. Seperti program pada MS Word. Oke. Nah, maksudnya ini bagaimana? Nah, maksudnya itu, ibaratkan kita tadi membuat Word, oke? Kita mengisi datanya. Ketika kita ngeprint, apa yang ada tampilan pada Word itu, itulah yang terprint. Oke, paham ya? Jadi kalau misalnya seperti begini, saya buka contohnya. Oke, sebentar. Nah, kalau kita membuat begini, maka itulah yang akan tampil di pembelajaran kita, yang akan tampil di layar kita ketika kita mengaksesnya, oke? Nah, seperti beginilah contohnya. Ini adalah salah satu waktu saya skripsian, oke? Nah, sebelum kita masuk ke sini, apa itu header dan segala macamnya, kita masuk dulu ke yang selanjutnya, oke? Nah, namun output yang dihasilkan berupa file HTML. Nah, jadi maksudnya ketika tulisan ini, output yang dikeluarkan itu berupa dalam bentuk HTML. Jadi kalau tulisannya seperti begini, tampilannya akan berbeda, tapi isinya tetap sama apa yang seperti kita buat. Oke. Nah, ini adalah tadi contoh program HTML editor yang ini. Oke, kita lanjut. Kita asumsikan kita sebagai orang awam atau orang yang baru mengenal tentang HTML. Oke, atau yang belum mengenal sekali sama HTML. Jika kita menggunakan program semacam ini dan hanya drag and drop tanpa mengerti kodenya, maka sama saja kita tidak menguasai teknik pemrograman web secara nyata. Nah, drag and drop ini ada yang tahu tidak apa artinya? Ayo, dari 17 orang ini, drag and drop itu apa artinya? Oke, benar ya Britani, copy paste. Nah, lebih tepatnya itu kalau kita bilang, drag itu adalah memilih aplikasi atau memilih file, kemudian kita tekan, kita tahan, dan kita pindahkan ke dalam suatu folder tertentu. Intinya adalah kita memindahkan sesuatu ke tempat yang kita mau. Oke, nah makanya di sini adalah kita kalau hanya drag and drop tanpa mengerti kodenya, maka sama saja kita tidak menguasai teknik pemrograman web secara nyata. Oke. Dan ini akan mempersulit ketika nanti mengajari bahasa web pemrograman seperti Java atau PHP. Nah, sebelum kita masuk ke sini, Java dan PHP ini adalah pembelajaran waktu kuliah nanti seharusnya, karena itu adalah tingkat lanjut dari si HTML ini. Oke, nah di sini anak kelas 10 dan di sini ada yang niat kuliahnya ngambil jurusan komputer, ada tidak? Kalau di ada tentang teknik informatika, sistem informasi, kalau di SUN namanya Ilkom. Oke, ilmu komunikasi itu ada berbagai macam. Oke, nah, jadi kalau misalnya mau masuk ke situ, paling tidak kita harus mengerti tentang HTML. Oke, nah di sini saya kalau bisa menjelaskannya secara pelan-pelan, dan kalau apa nanti boleh ditanya ya.
Oke, kita masuk ke bab 1. Mengenal HTML lebih jauh. Oke. Nah, yang kita bahas itu di bab 1 itu ada 3. Pengertian HTML, menggunakan tag pada HTML, mengetahui daftar tag pada HTML. Nah, maksudnya tag ini tadi adalah rumus-rumusnya atau bagian-bagiannya. Nah, ini kita tidak perlu hafal seharusnya. Oke, tidak perlu hafal, tetapi kita tidak boleh drag and drop. Seperti yang ada di sini. Paling tidak kita mengetahui yang awalannya itu bagaimana dan akhirannya bagaimana, oke? Nah, kita masuk di bagian pengertian HTML. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa HTML, Hypertext Markup Language, adalah simbol-simbol atau tag-tag yang dituliskan dalam sebuah file yang dimaksudkan untuk menampilkan halaman pada web browser. Nah, di sini saya kasih tunjuk satu yang seperti kemarin. Oke. Nah, di sini penyimpanannya wajib di C. Oke, kalau tidak salah itu di C, namanya harus kita buat HTML, kemudian kita pilih seperti begini, oke? Nah, ini saya kasih tunjuk. Oke, pertama kita buka dulu nih. Sebentar. Nah, kita membuat seperti begini. Teks ini berada di kiri, ini di kanan, di tengah, ini di kanan, ini berwarna fontnya 12 atau ukurannya 12, sekalian ini berwarna biru dan sebagainya, oke? Nah, dan programnya itu bagaimana, Sir? Programnya itu seperti begini. Oke. Nah, itu maksudnya adalah tulisan-tulisannya ini sama seperti yang ada di sini. Nih, tapi kita harus menambahkan rumusnya atau programnya seperti ini ada HTML dan inilah yang paling tidak kita harus pelajari. Oke. Nah, kita mulai ya. Kita lanjut ke topik kita. Nah, sebentar, ini saya apain biar lebih. Nah, ini. Oke. Tag-tag HTML selalu diawali dengan X dan diakhiri dengan /s. Nah, ini udah beberapa kali dikasih tahunya. Oke, kalau kita buat awalan harus ada akhiran. Seperti begitu. Kalau kita berbuat sesuatu, kita harus berani bertanggung jawab. Nah, seperti begitulah kira-kira. Oke. Di mana X tag HTML seperti bold, yang I ini untuk membuat tulisan miring, dan U untuk membuat bergaris bawah. Ini seperti begini ya. Dan sebagainya. Namun ada juga tag yang tidak diakhiri dengan /x. Seperti buka kurung BR, kemudian input, dan lainnya. Oke, nah di sini nanti kita belajar juga kenapa ini tidak harus memakai seperti ini lagi. Tidak harus ditutup. Sebuah halaman website akan diapit oleh tag. Diapit itu artinya di tengah-tengah ya, oleh tag HTML, kemudian ini isinya, atau di bagian ini dibilang dalamnya. Oke, bagian tubuhnya, ini kepalanya, ini kakinya. Oke. Nah, file-file HTML selalu berakhiran dengan ekstensi .html atau .html. Oke, ini HTML. Sorry, salah baca. Jadi jika kita mengetik sebuah naskah dan menyimpannya dengan ekstensi seperti berikut, nih, maka kita perlu membuat file yang berformat HTML. Nah, ini contohnya. Oke. Yang ini tadi saya bilang, kalau kita ingin mempertebal tulisan seperti yang ada di sini tadi. Oke, nah ini. Kalau kita membuat boldnya, kita mempertebal tulisan, maka harus kita akhirin di sini. Oke, nah seperti begitu ya. Kalau awalnya seperti begini, harus kita tutup. Kalau tidak, dia akan dari atas sampai bawah akan mempertebal si tulisannya. Oke, nah, oke, yang B ini tulisan tebal di sini contohnya. Yang I tulisannya miring, yang ini lurus, ini miring. Yang U ada garis bawah.
Ini baris 1. Kemudian kita buat ini, buka kurung tutup kurung BR, ini baris 2. Nah, guna BR ini adalah ngasih space. Seperti begini ya. Ada 2 baris. Oke. Nah, kalau P itu dia lebih ke paragraf. Oke. Nah, jadi kalau contohnya di sini kita buat P seperti begini. Nah, ini maka dia akan membuat suatu jarak antara ini, program ini, sama yang ininya. Contohnya di sini. Nih, jadi dia ada mempunyai jarak tertentu. Kalau misalnya kita buat BR, maka dia akan pas di bawahnya seperti begini. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya tidak tentang pembelajaran kita? Memang kalau teori dia membosankan ya. Benar ya, kalau teori itu membosankan, tetapi kita lagi karena COVID, jadi kita tidak bisa sambil prakteknya. Oke, nah mungkin nanti kelas 11 saya ngajarin ini ya. Kita pelajarin biar lebih seru. Oke. Nah, kita bahas lagi selanjutnya. Ini garis horizontal, HR. Oke, HR ini horizontal, maka akan membuat seperti begini. Oke. Ada beberapa tag yang memiliki atribut di dalamnya, seperti tag font, tag table, tag input, dan sebagainya. Pada tag font ini, ia memiliki beberapa atribut, di antaranya atribut color, size, space. Untuk lebih memahami atribut tersebut, lihatlah contoh berikut ini. Nah, di sini contohnya itu adalah font color. Oke, kita masukin font color. Nah, terserah kita tidak mesti harus membuat red. Ketika kita membuat blue, maka ini akan berwarna biru. Nah, kalau misalnya ini face-nya Arial atau font-nya itu bagaimana, kita bisa ganti sesuai yang ketentuannya. Nah, size-nya juga. Maka akan muncul seperti begini. Nah, di sini saya kasih contoh ya. Di bagian sini. Oke. Ini size-nya 4. Yang awalnya seperti begini. Lihat, yang awalnya seperti begini ketika seganti sebentar, lebih jelas seperti begini. Nah, ketika ini size-nya saya ganti jadi 10 contohnya, kemudian saya simpan, ini F5. Nah, maka tulisan ini akan berubah fontnya. Lihat baik-baik ya. Nah, maka dia akan berubah. Oke, nah ini ketika berubah kita harus simpan terlebih dahulu. Tidak bisa kalau misalnya kita ganti pun jadi contoh jadi 6 lagi, kemudian ini se F5 kan atau se refresh dia tetap sama. Harus kita simpan terlebih dahulu. Nah, Ctrl S bisa, ini save juga bisa seperti biasa, dan ini se F5 kan atau refresh. Nah, maka dia akan berubah seperti begini. Oke. Nah, ada yang mau ditanyain tidak tentang ini? Oke, nah seharusnya kan saya bilang tadi menarik pembahasan topik kita. Tapi karena kita berhubung jauh, maka dia tidak bisa kita praktekkan. Oke. Nah, itu untuk masalah ukuran fontnya, size-nya, color-nya warna biru. Coba kita ubah menjadi apa nih? Kalau kita buat contohnya white. Oke. Kita F5 kan, maka tulisannya berwarna putih. Tidak nampak ya, karena ini sama dengan temanya. Tema kita sekarang itu yang berwarna putih. Oke, nah seperti begini. Ini kita boleh ganti sesuka kita, tetapi harus kita mengerti bahasa apa yang kita pakai. Oke. Nah, dan terkadang dia memang tidak ada. Nah, ini ada. Oke. Nah, sampai di situ ada yang mau ditanyain tidak sebelum kita masuk ke sini? Ini kita pelajarin di bab keduanya ya. Oke, kita lanjut. Bentar ya. Nah, sampai di sini nggak ada yang mau ditanyain ya? Tentang nih, color kita sudah buat. Base-nya itu Arial, size-nya 12. Dan tulisannya seperti begini. Oke. Nah, atribut color digunakan untuk menentukan warna tulisan. Seperti begini. Dia berwarna merah.
Atribut face digunakan untuk menentukan jenis huruf. Kalau misalnya kita pakai Times New Roman, maka tulisannya akan berbentuk Times New Roman dan lain sebagainya. Dan atribut size digunakan untuk menentukan ukuran huruf. Ukuran huruf ini biasa kalau di Word itu kita sebut sebagai font. Oke, benar ya? Sebagai font atau ukuran tulisannya, ukuran huruf. Jika kita melihat bahwa atribut color berada pada awal, lalu yang kedua adalah face, dan yang terakhir adalah size, kita tidak perlu memperdulikan urutan atribut tersebut. Karena browser akan membaca isi dari properti, bukan urutan atribut. Nah, contohnya seperti begini ya. Tadi di sini seperti yang dibuatnya. Nah, pada bagian sini. Di sini awalnya tadi dibuatnya color-nya red. Itu yang pertama. Nah, sedangkan saya buat di sini face-nya pertama. Nah, jadi di sini maksudnya kita boleh membuat acak asalkan programnya itu sama. Kalau misalnya ini size-nya kita tidak memakai petik 2, se-Ctrl S, sesimpan. Sebuat kayak gini, dia tidak akan membuat perubahan. Oke. Nah, oke, ini coba ganti tadi jadi 10. Nah, ini Ctrl S, bisa simpan, se-F5 kan. Oke. Seharusnya ini tidak bisa karena sebuah program itu harus kita buat petik 2 sama di sini petik 2 untuk menandakan sebuah perintah. Oke, di sini untuk membuat sebuah perintah. Dan ini adalah isi perintah tersebut dan harus kita akhiri dengan petik 2 juga. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini adalah daftar tag pada HTML. Ini ada banyak. Dan ini tidak mungkin kita pelajarin semuanya. Maksudnya kita tidak perlu hafalnya. Oke, di sini mungkin saya hanya membacanya aja tanpa menjelaskan. Hanya kita belajar tentang bagian-bagian yang paling seringnya. Oke, nah, contohnya begini. Tag utama yang paling sering dipakai. Nama utama adalah yang wajib atau yang paling sering kita pakai. Nah, di sini saya coba buat baru. Ini saya hapus. Nah, awalnya seperti begini. Oke. Nah, ini kita buat ya. Kalau misalnya dibilang HTML adalah baris paling atas dari setiap file, maka di sini kita buat HTML. Nah, boleh tidak huruf besar atau huruf kecil? Boleh saja ya. Oke, sebentar. Nah, terus kemudian kalau dibilang, kalau ada pembuka, maka harus kita buat yang namanya penutup. Seperti begini, kemudian kita tambahin slash-nya. Oke, kemudian habis tulisan HTML, di sini ada tulisan head. Head yang artinya kepala atau informasi umum dari sebuah halaman web. Oke, kita ikutin seperti contohnya saja. Nah, di sini kita buat head. Kenapa ini kita buat di tengahnya? Karena di awalnya itu HTML, ini di awal, ini di akhir. Jadi nggak mungkin kita buat itu di akhiran seperti begini. Ini tidak mungkin kita buat seperti begini ya. Nah, karena ini akhiran, jadi kita harus buat di tengahnya atau di keduanya. Kenapa ini saya buat dulu seperti begini? Supaya kita tidak lupa. Oke, ketika programnya dijalankan dia tidak salah. Nah, ini contohnya. Kalau sudah sebanyak begini, oke, saya kasih contoh. Kalau sudah sebanyak begini contohnya. Nah, kalau di sini kita buat nih HTML contohnya seperti begini, ketika kita tidak menutup, maka kita akan bingung.
Kita akan bingung jika sudah sepanjang begini, gimana cara ditutupnya atau di mana program yang salahnya. Oke, makanya di sini saya bilang, kalau kita membukanya, harus langsung kita buat penutupnya. Oke, seperti begitu. Nah, tadi di sini contohnya nih. Nah, di HTML, pembuka, maka ada penutup HTML. Di sini ada head, kepala, atau informasi umum dari sebuah halaman web. Maka harus juga kita tutup seperti begini juga. Oke. Nah, di bagian sini lagi kita mulai masuk ke titel atau judul halaman terdapat pada head. Nah, berarti ini di bawah si head-nya. Titel, maka di sini juga kita buat titel. Oke. Nah, di titelnya ini kita masukinlah yang namanya ini judul halamannya. Kita boleh membuat contohnya belajar awal tentang HTML. Oke. Kemudian di sini udah benar, head-nya kita tutup. Nah, ini saya pindahin ke sini. Karena apa dipindahin? Karena atasannya. Nih, awalnya itu adalah kepalanya. Jadi kepalanya itu kita belajar tentang si HTML-nya. Oke. Kemudian kita masukin ke bagian si bodinya. Sini ya. Nah, body itu maksudnya bagaimana? Nah, body itu maksudnya adalah bagian dari nih, isinya atau seperti sama juga dengan tubuh. Yang ini adalah kepala, ini adalah si kakinya tadi. Kemudian body itu adalah bagian-bagian tubuh manusia. Oke, apa isi program yang mau kita buat? Seperti begitu. Oke. Nah, di sini saya tutup dulu ya. Sebenarnya di sini kalau kita pakai kayak gini, itu dia bakalan ribet. Kenapa? Karena kita bingung nih. Oke, saya kasih contoh. Nanti kalau misalnya salah, saya hapus ya. Oke, bodinya ini mau kita isi apa? Nah, kemudian kita masuk ke bagian sini. Ini kita tinggalin dulu. Saya udah kasih contohnya untuk pembuatannya seperti begini. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, di bagian body itulah terdapat sepanjang ini. Oke, ada background, ada background color, background sound, font, link, pilih, top margin, left margin, dan lain sebagainya. Nah, adalah settingan atribut untuk seluruh dokumen. Oke, adalah atribut untuk seluruh dokumen. Nah, dan modifikasi teksnya itu ada sepanjang ini. Font ini, link ini. Oke, kita pelajarin satu-satu dulu. Oke, sampai sini udah ya, modifikasi teks. Nah, ini juga sama. Kalau ini untuk bold, mempertebal. Yang ini I, U, dan ini tidak ada masalah ya. Dan kalau pre adalah pre-formatted text atau contoh teksnya. Nah, kemudian H1 sampai di H6. Header 1 sampai header 6. Nah, yang saya tanya, apa arti dari header? Ada yang tahu tidak apa itu header? Mana saya udah ngomong panjang lebar nih, setengah jam saya ngomong. Header itu apa artinya? Ada yang tahu tidak? Header. Gimana? Ada yang tahu apa arti header? Oke, karena saya matiin kamera, di sini rata-rata pada matiin kamera juga ya. Jadi saya tidak tahu apakah yang saya bilang ini didengar atau gimana nih. Oke, nah kalau di dalam Microsoft Word, header itu bagaimana? Oke, kita belajar tentang dulu Microsoft Word. Oke.
Ada yang tahu apa itu header? Saya kasih tunjuk. Kalau namanya header itu adalah tajuk yang mengacu pada data tambahan yang ditempatkan di awal blok data yang disimpan atau dikirim. Dalam transmisi data yang mengikuti tajuk kadang-kadang disebut payload atau tubuhnya. Contohnya itu di dalam Word. Nah, benarnya Redina, bagian dari dokumen yang muncul di margin atas. Nah, saya sudah jelasin tadi, panjang. Apa artinya secontoh bukan itu? Oke, nanti mungkin di selanjutnya ya. Kita belajar. Nah, kemudian sampai di sini nggak ada yang mau bertanya ya, apa itu arti header. Dan kemudian ini subscript, bukan subscribe ya, subscript. Ada yang tahu tidak apa itu subscript? Atau superscript. Nah, ini subscript atau superscript. Ini subscript, ini superscript. Oke, itu sama-sama mempunyai arti yang sama, hanya nama pengucapan yang berbeda. Oke, adalah karakter yang masing-masing diatur sedikit di bawah atau di garis tipe normal, biasanya lebih kecil dari sisa teks. Subscript muncul di atau di bawah garis dasar, sedangkan superscript di atasnya. Nah, contohnya seperti kalimat kata angka di matematika, oke? 2, kemudian angka 2. Nah, duanya itu adalah subscript dan superscriptnya itu adalah yang pangkatnya. Oke, seperti begitu. Kita semuanya sambil pelajaran juga tentang Word ya, maksudnya ini ya. Tapi ini kita sedang belajar HTML. Nah, maksudnya itu tadi saya sudah jelasin. Seperti contohnya yang berpangkat. Oke, subscriptnya ini adalah 1, kemudian angka 1 di sini kecilnya. Seperti begitulah dia maksudnya. Oke. Nah, sampai di sini waktu kita tinggal 7 menit lagi nih. Ada yang mau ditanya tidak tentang materi kita nih? Sebelum saya rasa ini udah habis ya. Ada link, gambar, dan lain sebagainya. Ini saya ingatin nggak perlu dihafal. Kita hanya mempelajarinya dulu, nanti kita bisa sebagikan ini untuk membukanya lagi ya. Nah, sampai di sini dulu nih. Saudara tadi udah ngomong panjang lebar tanpa berhenti. Ada yang mau ditanya tidak tentang topik tag-tag yang ada ini? Tentang materi pembelajaran kita. Gimana? Ada yang mau ditanyain tentang materi kita ini? Saya aktifin kamera, nanti jaringannya bermasalah lagi. Nggak ada? Bagaimana nih? Pada diam semua nih. Nampak kali nggak pada mengikuti nih. Ada yang mau ditanyain tentang pembelajaran kita? Saya udah ngasih teori, sekalian sambil praktekin. Nah, seperti begini. Masalah penempatannya ada yang mau ditanyain? Dan mau tanya, kenapa ini ada HTML harus ditutup? Tadi saya udah kasih tahu alasannya. Nah, kalau kita sudah mulai mengerti, seharusnya kita tidak langsung menutupnya saja. Oke. Nah, seperti begitu ya. Tapi karena di sini anak kelas 10 belum memahami, jadi saya kasih contohnya seperti begini, biar kita tidak lupa untuk menutupnya. Apa yang sudah kita perbuat, kita harus berani bertanggung jawab. Seperti begitu ya. Kalau kita berbuat ada awalan HTML, kita harus tutup dengan si slash HTML. Nah, tapi kalau kita sudah mulai mengerti, ini boleh kita buat di akhirannya. Kenapa? Kalau ini kita hapus, nanti ini seharusnya kita mudah melihatnya. Kenapa mudah? Biar saya bilang, karena kalau misalnya ini namanya di awal, maka nanti setelah isi bodinya ini, isi dalamnya, barulah kita tutup. Nah, contohnya ya, inilah bodinya di sini, sepanjang ini, oke. Ada 38 baris atau 38 paragraf yang kita bilang. Oke. Nah, sudah sebanyak inilah
awalannya itu adalah si HTML. Oke, ini lupa kita tutup. Inilah isi bodinya. Nah, saya sini buat contohnya. Ini seperti begini. Inilah bagian bodinya. Oke, nah seperti begini, ini bagian bodinya. Nah, di bagian ke-30 ini kita sudah menutup si head-nya. Oke, saya kasih contoh. Di sini juga kita sudah tutup si titelnya. Dan di sini sudah kita tutup si bodinya atau bagian dari programnya. Tapi kita lupa menutup si HTML-nya. Nah, kita tinggal lihat aja. Nah, kita tinggal melihat seperti begini. Ini head-nya sudah kita buat. Dan sini sudah kita tutup. Nah, kita cari aja dari atasan ini mana yang belum kita tutup. Nah, maka di sini kita enter, kita tutuplah si /html seperti begini. Ada yang mau ditanya tidak? Nah, seharusnya wajibnya kayak gini ya. Kita buat dulu awalannya, kita isi semua, barulah kita tutup. Nah, gimana? Tinggal 3 menit lagi waktu kita nih. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Tentang materi kita nih? Atau membosanin? Namanya teori pasti begitu ya. Kita seharusnya praktek lebih seru. Sambil bisa membuatnya. Kalau misalnya di sini kita boleh waktu di praktek ini boleh kita isi titelnya. Mau gimana pun kita buat tetap akan keluar di bagian sininya. Nah, ini hapus contoh teks ini berada di kiri. Oke, teks ini berada di kiri. Tapi kalau misalnya tulisannya itu diganti boleh nggak boleh saja. Nah, saya buka dulu. Nah, ini tulisannya teks ini berada di kiri. Kalau di sini saya mau ganti pun boleh seharusnya, tapi itu kan setiap orang boleh membuat isinya masing-masing. Nah, ini Ctrl S, simpan. Nah, ini saya aktifkan, maka tulisannya Jovan Situmorang. Kenapa bisa berada di sebelah kiri? Karena kita memakai align left. Oke, ini di tengah. Kalau misalnya di Word, ini namanya center. Atau bisa kita mengklik, contohnya itu adalah, saya kasih contoh itu, Ctrl plus E. Ini ya, ini seharusnya. Ini kita nggak bisa pakai karena ini sudah berbeda program. Oke. Nah, di sini saya ganti juga boleh. Medan Mulia. Di sini saya Ctrl S, ini F5. Sini kita masukin Rian Jong. Nah, kalau misalnya ini P ini adalah paragraf, oke, untuk membuat si paragrafnya, ngasih space-nya atau enter-nya. Kalau misalnya ini kita tidak kita tutup, apa yang terjadi? Ini saya udah Ctrl S, ini saya F5 kan coba di. Nah, di sini kenapa dia tidak berubah? Karena ini seharusnya satu bagian. Kalaupun di sini kita hapus IP-nya, dan di sini juga saya kasih contoh nih ya, kita belajar. Nah, saya Ctrl S, sini saya F5 kan. Tulisannya seperti gini. Kenapa? Karena P itu juga termasuk di bagian programnya, jadi dia tidak akan terbaca ya. Align ini adalah seharusnya bagian rumus. Tapi karena kita tidak memakai, maka akan seperti begini. Tapi coba kita buat buka kurung. Ini juga buka kurung. Nah, saya Ctrl S, ini F5 kan. Seperti beginilah dia jadinya. Maksud saya, ini buka kurung ini adalah menandakan kita memasukkan sebuah program atau sebuah rumusnya. Kalau dia tidak kita buat atau kelupaan, sama tadi seperti begini, kita kelupaan membuatnya, maka dia akan berubah menjadi hanya seperti tulisan saja nih. Tulisannya berubah.